Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada seluruh warga Gunung Kidul yang dirahmati Allah dan seluruh pemirsa channel YouTube Sorot Gunung Kidul yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan di tengah suasana yang kita semuanya diuji. Seluruh dunia, khususnya seluruh warga Gunung Kidul diuji dengan suasana COVID ini, sehingga ketika hari ini kita sehat, marilah benar-benar kita syukuri nikmat sehat itu, sehingga semakin bertambah kesehatan yang kita miliki. Salat salam mari kita curahkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Keluarga Gunung Kidul yang dimuliakan oleh Allah, di Ramadan ini marilah kita benar-benar kita manfaatkan momentum yang sangat luar biasa, dan ketika kita melalaikan ataupun tidak memanfaatkan momen ini, maka kita malah rugi. Sehingga dalam kultum menjelang berbuka puasa ini, saya mau mencoba menyampaikan bagaimana kita bisa mengambil ibroh puasanya binatang. Di sini ada dua jenis puasa yang dilakukan oleh binatang yang saya kira ini sering kita dengar, tetapi di suasana ataupun di media sorot ini akan saya ulas lagi sebagai bahan introspeksi kepada saya dan khususnya kepada seluruh pendengar semuanya. Jenis puasa yang pertama itu adalah puasanya ular. Jadi kita tahu tentang binatang ular. Binatang ular ini luar biasa ganas dan sangat berbahaya. Tetapi pada akhirnya ular ini ada proses di mana dia harus puasa, atau kalau dalam istilah Jawa itu namanya merusungi gitu. Dia tahapan puasanya itu adalah merusungi. Tetapi apa yang terjadi setelah puasa dilakukan, setelah merusungi, ular ini akhirnya kembali lagi pada ular. Apa makna dari apa yang saya sampaikan? Bahwa puasa ular ini dari sifat awal ular yang sangat ganas, yang sangat membahayakan, dia bisa bertahan di dalam puasanya, tetapi setelah puasa ternyata dia itu kembali kepada sifat ular tersebut. Dan inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai puasa kita ini seperti puasanya ular. Jadi sifat dasar kita yang sudah digembleng luar biasa, kita sudah ditempa oleh Ramadan ini dengan kesabaran, dengan tidak marah, tidak menyinggung orang lain, tetapi sangat disayangkan ketika setelah puasa maka sifat dasar itu muncul lagi. Seperti halnya ular tersebut yang biasanya suka menggunjing, kembali menggunjing, yang biasanya suka memusi orang, kembali memusi orang, yang biasanya suka membuat kerugian, akhirnya dia kembali lagi dan sebagainya. Inilah puasa yang saya kira harus dihindari, dan ini salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bahwa banyak umatku ini yang puasa tetapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Karena apa? Ya dia tidak mendapatkan apapun dari puasa tersebut, sehingga ya sifat puasa ini yang harus dijauhi oleh kita semuanya. Dan saya kira ini masih ada waktu bagaimana agar kita ini tidak menjadi kategori puasanya ular. Jadi sifat dasar yang awal itu ternyata tidak ada perubahan setelah puasanya itu selesai. Yang kedua adalah
puasanya ulat, atau bahasa Jawanya itu uler. Walaupun kalau di Gunung Kidul uler ini sesuatu yang ada manfaat, tapi secara umum kalau kita melihat proses dari perjalanannya ulat ini sangat luar biasa. Dia awalnya perusak, dia memakan tumbuh-tumbuhan sampai kadang habis dan sebagainya. Tapi setelah dia berpuasa, luar biasa, ada kenyamanan di situ karena melakukan proses puasa, dia tidak mengganggu apapun dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Dan lihatlah betapa indahnya puasa ulat ini. Setelah dia berpuasa cukup lama, maka ada peningkatan nama gitu, ada peningkatan nama dari ulat, terus dia menjadi kepompong, terus dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Dan kupu-kupu yang nilai manfaatnya luar biasa karena dia memakan saripati bunga yang akhirnya menghasilkan madu dan sebagainya. Nah, inilah puasa yang diidamkan oleh kita semuanya. Jadi dia awalnya seorang perusak, bisa jadi belum sempurna, masih banyak melakukan kesalahan, terus dia mengalami proses puasa yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya dia itu menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang sangat bermanfaat. Nah, inilah puasa yang harusnya menjadi target kita semuanya. Jadi la'alakum tatakun, agar kita ini menjadi takwa, inilah yang memang menjadi target kita semuanya. Perubahan nama. Jadi kalau sekolah itu kan, kalau kita S1 kita sarjana mendapat gelar S1, ada yang SPD, ada yang ST dan sebagainya, ada yang S2, ada MA, terus MPD dan sebagainya. Nah, maka gelar puasa ini juga sebetulnya ada, hanya memang tidak disamatkan di nama kita, misalkan Pak Suto Takwa, tidak, tetapi paling tidak target dari puasa kita ini kan sebetulnya la'alakum tatakun, dia itu menjadi orang-orang yang takwa dengan proses perubahan yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia sudah menjalankan puasa, dia sudah mendapatkan gelar takwa, maka idealnya dia itu punya manfaat yang luar biasa. Dia sudah tidak lagi meresahkan, dia punya wajah yang menyenangkan, orang lain ketika ada di dekatnya itu dia merasa tenang dan sebagainya. Maka itulah keberhasilan puasa itu. Tetapi ya kembali lagi, ketika kita masih senang marah-marah, padahal di dalam Islam itu kan jelas ya, hadis Rasulullah itu la tabdob walakal janah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Sebetulnya kan mau ke surga penak, ketika kita tidak suka marah itu kan sebetulnya ke surga itu kata Rasulullah. Tetapi faktanya kan kita itu masih mudah digoda, mudah diombang-ambing oleh sifat-sifat marah tersebut. Sehingga harapan kami, kita seluruh umat Islam yang sudah berkomitmen untuk menjalankan puasa ini, maka yang paling ideal adalah ada proses perubahan yang ada pada diri kita. Ketika kita sudah menjadi orang-orang yang memang berubah, maka endingnya kita ini akan punya nilai manfaat yang luar biasa. Jadi setiap fase kehidupan ini ketika dilalui dengan benar, maka endingnya itu kemuliaan. Dan silahkan coba, karena kan siapapun yang dekat dengan Allah itu kan akan selalu menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita itu dekat dengan Allah, zikir pada Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Dan inilah ending dari puasa yang harus kita hasilkan bersama. Seluruh pemirsa Sorot Gunung Kidul yang dirahmati Allah, saya kira ini yang kami sampaikan, dua hal ibroh binatang ini saya kira penting bagi kita semuanya untuk menjadikan kita itu mau kemana. Karena sebetulnya hidup itu pilihan, kita itu mau memilih yang jenis ular atau jenis kupu-kupu itu sebetulnya pilihan. Di dalam hati kita itu sudah diberikan rasa furqon. Furqon itu pembeda.
Jadi setiap manusia itu sebetulnya punya sifat, punya pilihan, punya ketentuan, oh kalau saya ke sana itu baik, oh kalau saya ke sana itu jelek. Ini di dalam setiap manusia itu fitrahnya seperti itu. Tetapi ketika orang itu ternyata melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak benar, itu sebetulnya lebih kepada pilihan mereka. Nah, maka ya malah suasana Ramadan ini kita fokuskan, kita kembali bagaimana agar pilihan hati kita ini benar-benar menjadi pilihan yang benar-benar terbaik bagi kita semuanya. Ya, saya kira itu seluruh pemirsa Sorot Gunung Kidul, marilah sekali lagi kita ulangi lagi, marilah momen terbaik ini di tengah ujian kita yang luar biasa, kita lagi diserang COVID. Saya kira corona ini menjadi ujian kita semuanya, dan ini bukan suatu rekayasa yang dibuat-buat, tetapi ini fakta, ini virus yang sangat membahayakan bagi kita semuanya, sehingga memang kita juga tetap harus waspada. Terus di sisi lain kita banyak ujian-ujian yang lain, maka bersabarlah dengan ujian itu, yakinlah bahwa dengan ujian itu ketika kita mau menjalani tahapan-tahapan itu, maka semua dari konsekuensi itu adalah kebaikan, semua dari hasil yang kesabaran yang kita peroleh itu adalah hal yang positif, dan endingnya kita akan merasakan kemanfaatan yang luar biasa. Saya kira itu seluruh pemirsa Sorot Gunung Kidul, dan selamat menjalankan berbuka puasa. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita semuanya sama-sama akan mendapatkan pahala tersebut, dan janji Allah kita akan masuk di dalam surga yang namanya Ar-Rayyan sebagai konsekuensi dari kita menjalankan puasa yang kita lalui dengan baik ini. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum.